Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan akan menjelaskan mengenai sistem basis data. Pertama, pengertian data. Secara definisi, data adalah fakta-fakta yang berelasi dengan suatu entitas, misalnya nama, IPK, dan jumlah SKS yang ditempuh, dapat menjadi data yang berelasi dengan seorang mahasiswa. Dengan data-data ini, suatu perusahaan dapat mengetahui informasi-informasi yang berelasi dengan suatu entitas. Namun, untuk mengakses, mengelola, dan memperbaharui data tersebut secara efisien diperlukan suatu sistem basis data. Nah, basis data adalah koleksi informasi terstruktur yang biasanya disimpan secara elektronik. Suatu basis data diatur oleh sistem yang dikenal sebagai Database Management System atau DBMS. Data dan DBMS bersama aplikasi-aplikasi yang bekerja dengannya biasanya dikenal sebagai suatu sistem basis data atau disingkat menjadi basis data. Basis data dapat dianalogikan sebagai suatu perpustakaan, yang mana dalam perpustakaan ini terdapat berbagai buku. Nah, buku-buku inilah yang disebut data. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan basis data adalah Tokopedia, di mana di sini terdapat item yang memiliki key dan value masing-masing. Nah, contohnya aplikasi yang menggunakan basis data adalah portal akademik Universitas Hasanuddin, di mana di sini terdapat tabel KRS. Nah, pada tabel KRS ini terdapat key dan value dari masing-masing mata kuliah. Selanjutnya yaitu karakteristik basis data. Yang pertama, menyediakan keamanan dan menghilangkan kemungkinan terjadinya redundansi data. Jadi, data-data yang tidak valid akan diatasi. Seperti di sini terdapat NIM yang ganda atau sama, dan terdapat pula IPK yang lebih dari 4. Selanjutnya, mengandung file-file yang memiliki data. Jadi, basis data itu file-file yang terdapat di dalamnya memiliki data-data tertentu. Selanjutnya itu bersifat konsisten, artinya data-data yang diakses oleh berbagai user memiliki value yang sama. Lalu, memungkinkan data terlihat dari berbagai tampilan atau multiple views. Lalu, memungkinkan data dapat diakses oleh berbagai klien secara sekaligus. Dan karakteristik selanjutnya yaitu memungkinkan entitas dan relasi membentuk suatu tabel, seperti pada tabel KRS ini. Selanjutnya itu pengguna basis data. Pengguna database atau basis data dibedakan menjadi beberapa golongan, tergantung tingkat kepentingan penggunanya. Secara umum, pengguna basis data dikelompokkan menjadi dua, yaitu Database Administrator atau DBA. Database Administrator adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan data maupun program. Fungsi dari Database Administrator adalah menghubungi database technical support bila terdapat gangguan atau masalah, melakukan perencanaan untuk backup dan recovery informasi database, membuat objek utama database, tabel, view, index setelah database developer selesai mendesain, mendaftar pengguna dan memelihara keamanan database, memodifikasi struktur database, serta menyediakan sistem penyimpanan. Nah, pengguna basis data kedua disebut database user. Ada 4 pengguna basis data yang tergolong dalam database user, yaitu yang pertama, programmer aplikasi atau application developer. Programmer aplikasi merupakan pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML yang disertakan embed dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Yang kedua, visual user. Visual user adalah pengguna basis data yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyertakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS. Yang ketiga, end user atau naive user adalah pengguna yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen
yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya oleh programmer. Dan yang keempat yaitu specialist user. Specialist user adalah pengguna yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra dan lain-lain, yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat basis data. Pertama, tujuan basis data. Tujuan utama basis data adalah untuk memudahkan kita sebagai user dalam memperoleh data yang kita cari. Beberapa tujuan basis data yaitu kecepatan ataupun kemudahan dalam menyimpan, mengedit, ataupun memanipulasi suatu data. Lalu, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan database, kita bisa menghindari terjadinya kesamaan data dengan menggunakan kode tertentu sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Basis data juga memiliki fungsi umum yang banyak diterapkan dalam dunia industri di seluruh dunia untuk dapat mendukung sistem atau aplikasi yang digunakan pada setiap industri. Berikut beberapa fungsi database, yakni yang pertama, database berfungsi mengklasifikasikan data untuk mudah digunakan dan dipahami penggunanya. Yang kedua, menghindari adanya duplikasi dan juga inkonsistensi dari suatu data. Yang ketiga, memudahkan dalam menyimpan dan mengakses data. Keempat, memudahkan dalam mengupdate dan menghapus data. Kelima, menjamin kualitas data dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat mudah diakses. Keenam, merupakan suatu solusi penyimpanan data. Dan yang terakhir, mendukung kinerja aplikasi dalam penyimpanan data. Nah, selanjutnya itu manfaat basis data. Yang pertama, speed atau kecepatan dan kemudahan. Basis data memberikan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses atau mencari suatu data. Yang selanjutnya itu shareability, di mana data dalam basis data itu bisa dipakai share bersama-sama. Lalu ada centering, artinya data-data dalam basis itu terpusat, kontrolnya terpusat. Lalu space, dengan basis data, ruang penyimpanan dapat lebih efisien atau tertata. Lalu akurasi, artinya data yang kita cari lebih mudah ditemukan. Lalu availability atau ketersediaan, artinya data-data yang tersedia dalam basis data itu lebih terjamin. Lalu ada completeness atau kelengkapan, security atau keamanan, di mana basis data ini menyediakan sistem keamanan yang lebih baik daripada data-data dibiarkan berserakan. Lalu yang terakhir yaitu kemudahan dalam pembuatan aplikasi baru, karena database yang akan digunakan sudah tersedia. Selanjutnya, komponen basis data. Sistem basis data memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam basis data adalah memori, hard disk, dan lain-lain. Lalu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dapat mengaktifkan maupun memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, atau melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti macOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Lalu database atau basis data. Sebuah basis data juga dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel database. Lalu ada DBMS atau manajemen sistem. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan atau diambil kembali. Lalu yang terakhir yaitu user. Berbagai pemakai dapat berinteraksi dengan basis data atau juga memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa program. Bahasa basis data. Bahasa basis data merupakan perantara bagi pengguna dan basis data dalam berinteraksi. Bahasa yang digunakan berhubungan dengan database atau basis data disebut SQL. Bahasa dalam basis data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yang merupakan skema basis data dengan sekumpulan definisi yang diekspresikan dengan bahasa khusus yang digunakan untuk membangun isi dari database. Contohnya create, alter, drop, dan lain-lain.
Lalu ada kedua itu DML atau Data Manipulation Language, merupakan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi dan pengembalian data. Contohnya seperti select, insert, update, dan delete, dan lain-lain. Jenis-jenis DML ada dua, yaitu DML prosedural, yaitu menghendaki pengguna untuk mengspesifikasi data. Bahasa ini dapat mengakses basis data menggunakan bahasa pemrograman, yaitu C, C++, atau Java. Yang kedua itu DML deklaratif atau non-prosedural, yang menghendaki pengguna untuk mengspesifikasi data apa yang diperlukan tanpa harus mengspesifikasi bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. DCL merupakan subbahasa untuk mengendalikan struktur informasi basis data yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem agar lebih efisien. Terdapat dua perintah pada DCL, yaitu grant, memberikan hak tertentu bagi user, revoke, mencabut hak dari user terhadap database tertentu atau sebagian isi dari database. Selanjutnya yaitu centralized and client server architecture. Pertama itu sistem basis data tersentralisasi. Basis data tersentralisasi adalah sistem basis data yang dikontrol secara terpusat atau biasa juga dikatakan hanya satu pengontrol. Sistem pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam berbagai organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Sistem ini terdiri atas sebuah mesin server dan sejumlah terminal yang menjadi tempat user berinteraksi dengan sistem. Yang tersentralisasi dalam arsitektur ini dapat mencakup basis data, DBMS, dan aplikasi basis data atau basis data saja. Sistem terdiri dari suatu buah mesin server dan beberapa terminal yang menjadi tempat user berinteraksi dengan sistem. Kelebihan sistem basis data tersentralisasi. Yang pertama, data dapat distandarkan dengan data dictionary. Dengan keadaan ini dapat memungkinkan pertukaran data antar sistem. Yang kedua, control security dapat dilakukan. DBA dapat mengatur kewenangan pengguna database seperti update, retrieve, delete, dan sebagainya. Integritas yang ketiga itu integritas dapat dipertahankan. Hal ini adalah sebagai akibat dari penghindaran non-konsisten dan pengontrolan security. Yang keempat, pertentangan kebutuhan antar user dapat diatasi. Database dibangun dengan prioritas kepentingan seluruh enterprise. Yang kelima, redundansi dapat dikurangi. Redundansi yaitu aplikasi field yang sama pada beberapa file. Redundansi dapat direduksi tapi tidak dapat dihilangkan sama sekali. Misal untuk kepentingan file kunci. Kekurangan sistem basis data tersentralisasi. Yang pertama, data terpusat, berarti data milik umum. Hal ini menyebabkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada data masing-masing menjadi berkurang. Yang kedua, kemampuan pembagian data menyebabkan terjadinya pelanggaran kewenangan dan security data. Kedua hal di atas dapat dengan tambahan suatu sistem security dan hal ini berarti penambahan biaya pada sistem. Selanjutnya, sistem client server. Sistem basis data client server adalah sistem basis data yang pengontrolannya dilakukan berdasarkan client server. Sistem ini terdiri atas dua komponen, yaitu mesin utama yaitu klien dan server. Klien berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis data. Setiap aktivitas yang dikendaki para pemakai akan lebih dulu ditangani oleh klien. Klien selanjutnya mengupayakan agar semua proses sebisa mungkin ditangani sendiri. Jika ada proses yang harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data, barulah klien melakukan kontak dengan server. Kelebihan sistem client server. Yang pertama, efisiensi jumlah pekerjaan. Yang kedua, klien mengakses pada remote data. Yang ketiga, menyediakan fungsi DBMS secara penuh dan pada mesin klien. Yang keempat, pengukuran resource secara horizontal dan vertikal. Yang kelima, harga dan performa yang lebih baik pada mesin klien. 6. Kemampuan untuk menggunakan tool yang lebih familiar dengan user di klien. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan menyediakan performa dan harga yang lebih baik. Kekurangan sistem client server. Pertama, server membentuk
bottleneck. Yang kedua, server membentuk titik kegagalan tunggal. Yang ketiga, kesulitan dalam pengukuran database. Yang keempat, konkurensi, recovery, dan integrity control lebih kompleks dan multiple. DBMS mengakses file yang dapat diakses bersama. Dan yang kelima, adanya lalu lintas network. Arsitektur sistem server. Sistem server dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem server transaksi, di mana disebut sebagai sistem server query. Sistem ini menyediakan antarmuka di mana dengan antarmuka tersebut, klien dapat mengirimkan transaksi ke sistem server dan transaksi dieksekusi. Hasilnya akan dikirim kembali klien yang berwenang untuk menampilkan data. Permintaan transaksi dapat dilakukan langsung dengan menggunakan DBMS atau SQL atau melalui antarmuka program aplikasi. Sistem server Sistem server transaksi terdiri atas banyak proses yang mengakses data pada shared memory. Yang kedua, sistem server data atau data server digunakan pada LAN di mana terdapat hubungan kecepatan tinggi antara klien dan server. Komputer server bisa mengirimkan data ke komputer klien agar melakukan semua pemrosesan pada komputer klien, lalu mengirimkan datanya kembali ke komputer server digunakan pada basis data berorientasi objek. Selanjutnya itu sistem paralel. Manajemen basis data sistem paralel menghubungkan beberapa mesin yang berkurang kecil untuk menghasilkan keluaran mesin yang berkurang besar dengan skalabilitas yang lebih besar dan keandalan dari basis datanya. Untuk menopang beberapa proses dan dengan akses yang sama pada suatu basis data, DBMS paralel harus menyediakan manajemen sumber daya yang dapat diakses bersama. Sumber daya apa yang dapat digunakan secara bersama-sama itu tergantung mau diaplikasikan untuk apa. Tentunya juga berpengaruh terhadap kinerja dan skalabilitas dari sistem. Ada tiga arsitektur yang digunakan pada paralel DBMS, yaitu penggunaan memori bersama, penggunaan disk bersama, penggunaan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya itu sistem paralel. 1. Penggunaan memori bersama. Penggunaan memori bersama adalah sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama, dikenal dengan SMP, Symmetric Multiprocessing. Metode ini sering digunakan dalam bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam paralel DBMS. RISC yang besar berbasis mesin sampai untuk mainframe yang besar. Yang kedua, penggunaan disk bersama. Penggunaan disk bersama adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi yang memudahkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Setiap prosesor dapat mengakses langsung semua disk, tetapi prosesor yang tersebut memiliki memorinya sendiri-sendiri. Arsitektur ini menghapus masalah pada penggunaan memori bersama tanpa harus mengetahui sebuah basis data di partisi. Arsitektur ini dikenal dengan cluster. Yang ketiga, penggunaan secara sendiri-sendiri. Penggunaan secara sendiri-sendiri sering dikenal dengan MPP, yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap, yang memiliki memori dan disk. Basis data ini dipartisi untuk semua disk yang pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data, dan data diberikan secara transparan untuk semua pengguna. Yang menggunakan sistem arsitektur ini lebih dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan shared memory dan dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berkurang besar. Kinerja dapat optimal jika data disimpan di lokal DBMS. Selanjutnya, sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, database disimpan di beberapa komputer. Komputer dalam sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain melalui media komunikasi seperti jaringan pribadi, berkecepatan tinggi, atau internet. Komputer dalam sistem terdistribusi disebut dengan sejumlah nama yang berbeda seperti site atau node. Tergantung pada konteks yang disebut, kita sering menggunakan istilah site untuk menekan distribusi fisik sistem ini. Perbedaan utama antara database paralel yang tidak digunakan bersama dan database berdistribusi adalah database terdistribusi biasanya secara geografis terpisah, dikelola secara terpisah, dan memiliki interkoneksi yang lambat. Perbedaan lainnya adalah pada sistem database terdistribusi, kita membedakan antara transaksi lokal dan global.
Transaksi lokal mengakses data hanya dari suatu tempat untuk transaksi dimulai, sedangkan transaksi global mengakses data di situs yang berbeda dari tempat transaksi dimulai, atau mengakses data di berbagai situs berbeda. Beberapa alasan membangun sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, berbagi data. Keuntungan utama dalam pembangunan sistem basis data terdistribusi adalah penyediaan lingkungan yang memungkinkan pengguna di satu situs mengakses data yang berada di situs lain. Yang kedua, otonomi. Keuntungan utama dari berbagai data melalui distribusi data adalah setiap situs dapat mempertahankan tingkat kendali atas data tersebut yang disimpan secara lokal. Ketiga, ketersediaan. Jika satu situs gagal dalam sistem distribusi, situs lainnya mungkin dapat terus beroperasi secara khusus jika item dapat direplikasi di beberapa situs. Transaksi yang membutuhkan data tersebut dapat menemukan item itu di beberapa situs. Materi selanjutnya itu jenis-jenis jaringan. Database terdistribusi dan sistem client server dibangun di jaringan komunikasi. Pada dasarnya ada dua jenis jaringan, yaitu jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. Perbedaan yang mencolok antara LAN dan WAN adalah LAN menghubungkan node yang didistribusikan melalui area geografis yang kecil, seperti suatu bangunan dan beberapa bangunan yang berdekatan, sedangkan WAN menghubungkan node yang tersebar di area geografis luas. Internet adalah jaringan area luas yang paling banyak digunakan saat ini. Satu, jaringan area lokal. Muncul pada awal tahun 1970-an sebagai cara komputer untuk berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain. LAN umumnya digunakan di lingkungan kantor. Semua situs dalam sistem dapat tersebut berdekatan satu sama lain, sehingga hubungan komunikasi cenderung memiliki kecepatan yang tinggi dan tingkat kesalahan lebih rendah daripada menggunakan jaringan area luas. Jaringan area luas muncul pada akhir tahun 1960-an sebagai proyek pencarian untuk menyediakan komunikasi yang lebih efisien antar situs, memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk dibagikan secara nyaman dan ekonomis oleh pengguna di komunitas yang luas. Sistem ini yang memungkinkan terminal jarak jauh dihubungkan ke komputer pusat melalui saluran telepon. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai sistem basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.